Contoh, etika memperlakukan konsumen, ya. Jangan sampai konsumen itu dibiarkan menunggu tanpa batas waktu yang jelas. Oh ya Pak ya, ditunggu Pak ya. Mulai pagi sampai mau sore. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi harus ada batas waktunya. Mulai berapa lama ya, diberitahu konsumen, mohon maaf Pak, ini notarisnya masih dalam perjalanan ke kantor, mohon bersedia menunggu. Mungkin dari Surabaya Malang sekitar 2 jam Pak. Nah, ya dijelaskan aja, jangan sampai kita biarkan tidak ada komunikasi. Kenapa sih kok saya disuruh menunggu? Apa saya dihukum? Ya, jangan sampai konsumen berpikiran seperti itu. Kita hargai mereka seperti manusia yang memiliki harkat dan martabat. Ya. Kalau anggap aja kita konsumen, apa kita mau menunggu tanpa batas waktu yang jelas? Kecuali diberi info, mohon maaf Bapak Ibu, kalau berkenan bersedia menunggu, ini ada notarisnya kurang lebih 2 jam perjalanan dari Malang ke Surabaya. Ya kira-kira kalau Bapak Ibu nunggu 2 jam, tidak keberatan apa bagaimana? Apa mau ditinggal dulu? Nanti 2 jam lagi datang bisa. Itu caranya ya. Jadi jangan sampai, oh 2 jam, notaris 2 jam ya sudah, mohon ditunggu ya Pak. Tapi nggak dikasih tahu berapa lama ya. Barangkali dalam waktu 2 jam menunggu itu dia ada keperluan lain yang lebih penting ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai dibiarkan ya. Dikomunikasikan ya. Kalau masih proses bilang aja masih proses. Estimasinya berapa lama ya. Jangan dibiarkan, kasihan ya. Kalau bisa diberi minum, minimal air putih ya. Sambil nunggu minum air putih. Itu standar namanya, standar layanan minimal ya. Kalau tidak ada air putih pas habis, ya diberikan pelayanan yang ramah ya. Misalkan ada televisi ya, disetel yang bagus-bagus yang menghibur apa ya. Jadi menunggu itu ada hiburannya ya. Tidak dibiarkan saya seperti orang kena hukuman ya. Itu salah satu contoh etika bagaimana memperlakukan konsumen. Apa sih Pak pentingnya kita mempelajari etika dan profesi manajemen? Ya kalau dulu, zaman dulu, ya mungkin aja kita berpikir konsumen yang butuh perusahaan, bukan perusahaan yang butuh konsumen. Tapi sekarang persaingan itu sangat sengit. Persaingan apa? Persaingan bisnis. Apakah sekarang yang jual minuman kemasan teh itu cuma satu merek? Tidak, banyak. Apakah yang jual susu kemasan itu hanya satu merek? Tidak, banyak. Apakah hotel di lingkungan kita cuma satu merek? Tidak, banyak. Apakah rumah makan di tempat kita itu hanya satu merek? Tidak, bermacam-macam ya. Jadi di tengah persaingan bisnis yang sengit ini, bukan konsumen yang butuh perusahaan, tapi perusahaan itu butuh konsumen supaya bisnisnya bisa berkelanjutan. Usahanya biar bisa tetap eksis, usahanya biar bisa tetap diminati konsumen, usahanya punya pelanggan setia. Supaya apa? Supaya roda bisnisnya terus berputar. Pendapatan perusahaan itu dari mereka, dari pelanggan setia, dari pelanggan baru, pelanggan lama. Itu yang harus kita pelihara. Kalau bisa pertahankan pelanggan yang sudah ada dan ditingkatkan dengan cara menambah pelanggan baru. Bukan fokus ke penambahan pelanggan baru, tapi kita tidak mempertahankan pelanggan yang lama. Ya, ini sama aja seperti gelas bocor itu tahu. Gelas diisi air tapi bocor. Sebanyak apapun Anda mengisi air dalam gelas, kalau bocor ya Anda hanya kerja ngisi air aja, ya, nggak selesai. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi pentingnya mempertahankan pelanggan itu yang pertama dari etika. Kenapa Pak kok bisa begitu? Contoh, etika memperlakukan konsumen ya, itu salah satu contohnya terhadap kebersihan. Coba rumah makan yang ada tempat cuci piringnya, rumah makan yang bersih, alat makannya bersih, makanannya bersih. Nah itu dia akan percaya pada tempat makan itu. Beda kalau dalam mencuci piring, mencuci gelas minuman itu
dicuci sekedarnya, ya, cuma disiram air, nggak dikasih sabun. Nah, itu nanti nggak percaya konsumen. Mau datang itu, ini kok bekasnya pelanggan yang tadi, kok nggak dikasih sabun, berarti saya makan bekas dari orang tadi lah, itu tidak etis itu namanya ya. Dalam memperlakukan pelanggan itu tidak etis. Kenapa kok bisa ada penjual yang seperti itu? Ya mungkin pendidikannya tidak seperti Anda yang sarjana ini. Jadi kalau kita sudah dapat pendidikan etika di tingkat sarjana seperti ini, berarti kita sudah tahu dan kita tinggal mempraktekkan aja bagaimana memperlakukan konsumen sebaik-baiknya. Ya. Sebagai penjual jangan kasih bekas gelas, bekas piring yang tidak bersih dari orang lain. Ya. Dicuci pakai sabun, bersih. Ya. Itu nanti pelanggan percaya. Ya. Kemudian iklan-iklan yang sudah bertebaran di jalan, di dekat tempat tinggal, di televisi, di radio, yaitu iklan-iklan yang jujur, yang menarik, jujur, sehingga masyarakat percaya kalau beli di tempat Anda itu memang benar-benar mendapatkan manfaat seperti yang diiklankan. Nah, itu contoh. Ya. Kalau diskon 10%, dijelaskan aja, memang benar diskon 10% tanpa syarat atau ada syaratnya, misalkan diskon 10% untuk tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, itu contoh. Ya harus dilaksanakan tanggal 1 sampai 20 memang ada diskonnya. Jangan sampai bilang, "Oh, barangnya habis." Nah, ya harus ditulis di iklannya, diskon 10% tanggal 1 sampai 20 selama persediaan masih ada. Nah, itu baru Anda tidak salah. Tapi kalau tidak ditulisi seperti itu ya nanti kasihan konsumennya kecewa ya. Dianggap kita bohong ya. Dianggap kita membohongi konsumen supaya konsumen datang ke toko kita. Nah, itu contohnya. Salah satu contoh. Jadi harus diberikan iklan yang transparan, yang benar, sehingga konsumen datang itu benar-benar percaya. Kemudian ini ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Ya. Itu ada CSR. Jadi setiap perusahaan itu biasanya punya dana Corporate Social Responsibility, CSR. Apa itu Pak dana CSR? Dana CSR itu biasanya digunakan dana dari perusahaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Apa sih Pak maksudnya dana CSR itu? Yang pertama, dengan berdirinya suatu badan usaha di tengah-tengah masyarakat, itu diharapkan perusahaan itu bukan membebani masyarakat, justru sebaliknya, justru memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu contohnya. Contoh, itu ada perusahaan yang didatangi lingkungan sekitar, didatangi warga lingkungan sekitar minta sumbangan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya, minta sumbangan untuk perayaan kegiatan HUT RI. Nah, itu bisa diambil dari Corporate Social Responsibility. Dikasih berapa semampunya perusahaan, ya tidak harus besar. Kemudian apa lagi? Corporate Social Responsibility itu bisa seperti ini. Tidak harus dalam bentuk uang, tapi di lingkungan sekitar itu warga masyarakat itu bisa kita rekrut ya. Kita bisa merekrut dari warga masyarakat sekitar. Jadi keberadaan perusahaan itu memberdayakan masyarakat sekitar, memampukan masyarakat sekitar. Sebelum ada perusahaan itu masyarakat tidak mampu, tidak berdaya. Setelah ada perusahaan itu masyarakat semakin berdaya, semakin mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga. Ada contoh lagi corporate social responsibility. Apa itu? Contohnya pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu bisa. Jadi perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis supaya apa? Masyarakat yang tadinya tidak sempat mendeteksi kesehatan yang kurang baik itu bisa ketahuan kondisi kesehatannya setelah perusahaan mengadakan pemeriksaan gratis. Untung ya, setelah ada pemeriksaan gratis dari perusahaannya Mbak Maisaro ini saya jadi tahu bahwa saya ini sebetulnya kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi. Coba kalau saya nggak periksa hari ini, mungkin saya nggak tahu ya. Beberapa hari ke depan mungkin sudah opname di rumah sakit misalnya. Tidak ada treatment atau perlakuan segera kalau mengetahui indikasi bahwa sakit. Jadi
manfaatnya di lingkungan itu bisa dari dana, bisa kemudian dari tenaga kerja, ya, kemudian dari kesehatan, ya, itu bisa pendidikan, ya, dari memberikan beasiswa, ya. Jadi dengan adanya perusahaan itu memberikan citra positif bahwa oh, perusahaan ini memberikan beasiswa ke masyarakat, ya. Nah, itu salah satu catatan positif bagi perusahaan. Itu kenapa sih Pak perusahaan kok harus melaksanakan corporate social responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial? Kenapa sih Pak tanggung jawab sosial itu perlu dilaksanakan oleh perusahaan? Yang pertama, kalau perusahaan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, itu akan memberikan citra positif bagi perusahaan. Maksudnya apa Pak? Perusahaan Anda itu dikenal, dipersepsikan orang dengan baik. Oh, ini perusahaan yang baik. Apa kita mau beli di perusahaan yang tidak baik konotasinya? Seperti, oh ini perusahaan yang curang. Anda apa percaya kalau diberi barang dari perusahaan yang curang? Jangan-jangan produk yang Anda beli itu hasil dari proses produksi yang curang. Nah, akhirnya seperti itu. Beda kalau Anda menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu masyarakat akan mempercayai perusahaan Anda yang dampaknya ke produk atau jasa dari perusahaan Anda. Sehingga mereka dalam memilih produk atau jasa itu lebih cenderung ke produk atau jasa di perusahaan Anda. Karena sudah tahu, oh ini yang perusahaan yang tempo hari mengadakan beasiswa itu ya, saya kepingin beli produk ini supaya nanti hasil pembeliannya barangkali bisa digunakan untuk menyumbang beasiswa mereka. Nah, itu kan akhirnya pikiran mereka ke situ. Atau, oh ini perusahaan yang itu ya mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis itu ya. Berarti ini produknya ini bagus ini. Karena mereka sangat peduli dengan kesehatan. Nah, mereka aja peduli dengan masyarakat, dengan pemeriksaan kesehatan, apalagi dengan produk yang diproduksinya. Nah, itu mereka pasti akan berpikir seperti itu. Ada dampak yang mempengaruhi sehingga produk Anda itu lebih dipercaya oleh pelanggan. Jadi kegiatan kita yang positif dalam perusahaan itu akan kembali lagi ke kita sendiri, akan kembali lagi ke perusahaan sendiri. Perusahaan akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu salah satu contohnya. Sehingga pelanggan lama itu bisa dipertahankan, pelanggan baru itu minimal sudah pernah dengar bahwa perusahaan kita pernah bantu ini, pernah mengadakan kegiatan ini. Sehingga dalam mendapatkan pelanggan baru itu tidak menemui kesulitan yang berarti. Lebih mudah karena sudah dikenal masyarakat dan dipercaya masyarakat. Ya, itu salah satu contohnya.